Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi peristiwa mutakhir di dunia. Yuk saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa mutakhir yang terjadi di dunia, yaitu konflik yang terjadi di wilayah Semenanjung Balkan, tepatnya terjadi di negara Yugoslavia, atau kita juga dapat menyebutnya sebagai perpecahan Yugoslavia. Jika kita membuka peta hari ini di tahun 2020, maka kita akan tidak lagi menemukan negara bernama Yugoslavia. Kenapa? Karena Yugoslavia kemudian terpecah menjadi 6 negara lainnya. Di mana kita juga harus dapat melihat bahwa Yugoslavia sendiri merupakan sebuah republik federasi. Artinya terdiri atas negara-negara bagian. Negara-negara mana sajakah yang kemudian membangun Republik Federasi Yugoslavia? Sebagaimana yang telah disampaikan, Yugoslavia merupakan negara yang terdiri atas 6 negara bagian. 6 negara bagian yang membangun Republik Federasi Yugoslavia, di antaranya adalah Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Makedonia, dan juga Bosnia. Hari ini kita juga menyebut Makedonia sebagai Makedonia Utara. Kenapa? Karena di wilayah negara Yunani terdapat provinsi dengan nama Makedonia. Maka disepakati dalam sebuah perjanjian internasional antara Yunani dengan Makedonia kemudian mengubah namanya menjadi Makedonia Utara. Inilah 6 negara bagian yang membangun Federasi Yugoslavia. Selain 6 negara bagian yang membangun Federasi Yugoslavia, Yugoslavia juga memiliki 2 daerah otonom. Daerah otonom yang terdapat di Yugoslavia adalah Vojvodina dan juga Kosovo. Lantas, peristiwa apakah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perpecahan Yugoslavia? Maka kita dapat melihat bahwa perpecahan yang terjadi di Yugoslavia disebabkan oleh beberapa faktor. Kita dapat melihat adanya beberapa latar belakang yang memicu perpecahan di Yugoslavia. Yang pertama, kita dapat melihat adanya faktor internal. Apa saja faktor-faktor internal yang mengakibatkan perpecahan Yugoslavia? Yang pertama adalah wafatnya Josip Broz Tito. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Josip Broz Tito adalah salah seorang pemimpin dunia yang bersama-sama dengan Presiden Soekarno, kemudian Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, dan juga Gamal Abdul Nasser mendirikan organisasi yang bernama Gerakan Non-Blok, di mana kita juga telah mengetahui organisasi Gerakan Non-Blok didirikan lewat sebuah konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan di Beograd pada bulan September tahun 1961. Yang harus kita pahami bersama bahwa Josip Broz Tito dianggap sebagai tokoh yang dapat mempersatukan etnis-etnis yang berbeda, agama-agama yang dianut berbeda di kawasan Yugoslavia. Tito sendiri merupakan seorang Kroasia. Jadi kita dapat melihat bahwa Josip Broz Tito ini merupakan seorang etnis Kroasia yang membangun Federasi Yugoslavia. Nah, Tito dianggap sebagai pemersatu dari etnis-etnis yang berbeda di Yugoslavia. Ketika kemudian Tito wafat pada tahun 1980, maka perpecahan yang kemudian terjadi di Yugoslavia kemudian tampak.
Hal inilah yang menjadi salah satu faktor internal yang mengakibatkan pecahnya Yugoslavia. Yang kedua, selain wafatnya Josip Broz Tito adalah munculnya semangat Serbia Raya. Apa yang dimaksud dengan semangat Serbia Raya? Kita tahu bahwa salah satu faktor pemicu pecahnya Perang Dunia Pertama disebabkan tindakan milisi Serbia Raya yang bernama Gavrilo Princip yang menembak mati putra mahkota Austria-Hongaria bernama Franz Ferdinand. Lantas dalam perkembangannya, ketika kemudian Tito memimpin Yugoslavia, semangat Serbia Raya ini kemudian perlahan-lahan memudar karena kemampuan Tito untuk menyatukan etnis yang beragam di Yugoslavia. Tetapi ketika kemudian Tito wafat, maka penggantinya yang bernama Slobodan Milošević yang merupakan seorang etnis Serbia berupaya untuk kemudian menjadikan etnis Serbia sebagai pemimpin di negara Yugoslavia. Alasan dari Slobodan Milošević adalah etnis Serbia tidak mendapatkan porsi yang sesungguhnya, tidak mendapatkan porsi yang sepantasnya dalam pemerintahan ketika Tito berkuasa di Yugoslavia. Oleh karena itulah semangat Serbia Raya muncul kembali seiring dengan naiknya presiden Yugoslavia yang bernama Slobodan Milošević. Inilah faktor internal yang mengakibatkan perpecahan Yugoslavia. Selain faktor internal, kita juga dapat melihat adanya faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar Yugoslavia. Sebagaimana revolusi-revolusi yang terjadi di kawasan Eropa Timur pada akhir tahun 1980-an, maka pengaruh glasnost dan perestroika juga kemudian menyebar sampai ke negara Yugoslavia. Kenapa kemudian pengaruh glasnost dan perestroika ini menjadi faktor eksternal perpecahan di Yugoslavia? Kita harus dapat memahami bahwa pada awalnya Yugoslavia merupakan salah satu dari blok timur. Bahkan kota Beograd sempat dijadikan markas dari Kominform atau Komunisme Information Bureau. Tetapi konflik yang melibatkan antara pemimpin Soviet yaitu Josip Stalin dengan pemimpin Yugoslavia, Josip Broz Tito, mengakibatkan Yugoslavia kemudian dikeluarkan dari Kominform. Oleh karena itulah kemudian Yugoslavia memilih untuk bersikap non-blok, tidak memihak blok barat maupun blok timur. Lantas, dalam perkembangannya pula, ada pengaruh dari reformasi yang dilakukan oleh pemimpin Soviet pada saat itu, Mikhail Gorbachev, yaitu glasnost dan perestroika, era keterbukaan dan juga restrukturisasi ekonomi. Akibatnya jelas, pengaruh glasnost dan perestroika ini mendorong adanya upaya demokratisasi dari negara-negara bagian yang membangun Yugoslavia. Dalam perkembangannya, kita dapat melihat perpecahan Yugoslavia kemudian ditandai ketika negara-negara seperti Kroasia, Slovenia, Makedonia, dan Bosnia menyatakan lepas dari Federasi Yugoslavia. Perpecahan ini dipengaruhi oleh adanya permasalahan yang terjadi di Uni Soviet. Kita tahu bahwa bubarnya Uni Soviet juga nanti akan mengakibatkan terjadinya revolusi di kawasan Eropa Timur. Nah, bagaimana perpecahan Yugoslavia ini terjadi? Awalnya pada bulan Juli tahun 1991, Kroasia dan Slovenia menyatakan merdeka dari Yugoslavia. Mereka melepaskan ikatan Yugoslavia dan memproklamirkan kemerdekaan masing-masing negaranya. Tentu saja, proklamasi kemerdekaan Kroasia dan Slovenia ini diikuti dengan ekspansi militer yang dilakukan oleh pasukan Serbia terhadap kawasan Kroasia dan Slovenia. Akibatnya, sempat terjadi perang yang melibatkan pasukan Serbia menghadapi pasukan Kroasia dan juga pasukan Slovenia. Berikutnya,
pada bulan September di tahun yang sama, giliran Makedonia yang kemudian menyatakan merdeka lepas dari Federasi Yugoslavia. Diikuti kemudian pada bulan Oktober di tahun 1991, giliran Bosnia yang kemudian menyatakan merdeka. Tetapi dalam perkembangannya, apa yang terjadi di Bosnia sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Kroasia, Slovenia, maupun Makedonia. Apa yang kemudian terjadi di Bosnia? Yaitu ketika proses kemerdekaan Bosnia tidak berjalan lancar sebagaimana yang terjadi di wilayah lain yang membangun Federasi Yugoslavia. Hal ini disebabkan karena pembagian etnisitas di negara Bosnia, di mana 30% orang-orang yang tinggal di Bosnia merupakan etnis Serbia. Sedangkan etnis Bosnianya sendiri membangun sekitar 40% penduduk Bosnia. Di sini kita dapat melihat bahwa ada keseimbangan jumlah populasi, keseimbangan jumlah etnis yang terdapat di Bosnia antara etnis Bosnia dengan etnis Serbia. Oleh karena itulah, ketika kemudian Bosnia menyatakan merdeka dari Federasi Yugoslavia, maka pasukan Serbia didukung oleh etnis Serbia Bosnia kemudian melakukan serangan terhadap etnis Bosnia. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya Perang Bosnia yang berlangsung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa konflik Bosnia adalah perselisihan yang terjadi di Bosnia yang melibatkan antara etnis Bosnia menghadapi tentara Serbia yang menolak kemerdekaan Bosnia dari Yugoslavia, di mana pasukan Serbia didukung pula oleh milisi Serbia Bosnia. Nantinya konflik Bosnia ini akan kemudian menarik perhatian dari negara-negara di dunia termasuk dari PBB. Ketika kemudian PBB mengutus pasukan Belanda untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian di Bosnia. Tetapi ada satu peristiwa yang kemudian menjadi salah satu peristiwa genosida terparah yang dilakukan pasca Perang Dunia Kedua. Ketika pada tahun 1995 terjadi tragedi yang kemudian dikenal dengan nama tragedi Srebrenica. Apa tragedi Srebrenica ini? Tragedi Srebrenica adalah peristiwa pembantaian yang dialami oleh etnis Bosnia oleh pasukan Serbia, di mana 8.000 etnis Bosnia kemudian dieksekusi mati oleh pasukan Serbia. Hal inilah yang memicu kemarahan dunia internasional yang mengakibatkan dunia internasional kemudian mendesak adanya keterlibatan lebih jauh dalam upaya perdamaian yang terjadi di Bosnia. Pasca pembantaian Srebrenica yang mengakibatkan tewasnya 8.000 etnis Bosnia, maka di tahun yang sama disepakatilah kemudian sebuah perjanjian dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Bosnia. Perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Daytona. Dalam Perjanjian Daytona ini, salah satu keputusan penting yang diambil adalah pembagian wilayah Bosnia, di mana nantinya wilayah Bosnia akan dibagi untuk etnis Bosnia dan juga untuk etnis Serbia Bosnia. Inilah jalan tengah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan konflik di Bosnia. Maka di sini kita dapat melihat bahwa dengan selesainya permasalahan yang terjadi di Bosnia
dan merdekanya negara-negara seperti Kroasia, Slovenia, dan Makedonia. Dalam perkembangannya, Federasi Yugoslavia hanya menyisakan dua negara bagian saja, yaitu Serbia dan Montenegro. Tetapi pada awal abad ke-21, secara resmi, Federasi Yugoslavia kemudian bubar hanya menyisakan Serbia, Montenegro. Lantas pada tahun 2006, Serbia dan Montenegro memutuskan untuk berpisah, sehingga hari ini kita tidak lagi mengenal ada negara yang bernama Federasi Yugoslavia, melainkan kita mengenal adanya 6 negara bekas pecahan Yugoslavia, yaitu Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Makedonia Utara, dan juga Bosnia. Bagaimana Sobat Edsan? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edsan, pembahasan materi peristiwa mutakhir di dunia, di mana kita telah membahas perpecahan yang terjadi di negara Yugoslavia. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama saya Kak Andi, tutor sejarah @edsan.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi edsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!